Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Kebenaran Zaman Ini dalam Kitab Ulangan. Pelajaran ke-7, Hukum dan Kasih Karunia. Jumat 12 November, Pendalaman. Musuh Kristus, satu oknum jenderal yang memiliki keterampilan dan sangat terlatih, yang memberontak terhadap hukum Allah di surga, telah bekerja dengan segala kekuatannya, dengan menggunakan berbagai macam muslihat, penuh dengan penipuan, untuk membuat hukum Allah itu tidaklah berarti, yang sebenarnya hukum itu adalah satu-satunya detektor dosa yang benar dan merupakan standar kebenaran. Review and Herald 18 November 1890. 2 triliun galaksi menghiasi alam semesta ini. Satu galaksi terdiri dari 100 miliar bintang, dan jumlahnya itu adalah 100 miliar. 2 triliun galaksi, di mana di setiap galaksi ada 100 miliar bintang, akan memiliki 200 seksiliun bintang. Sekarang, pikirkan tentang prinsip dari satu keberadaan. Apapun yang menyusun atau menciptakan sesuatu, maka pasti lebih besar dan melebihi dari apa yang disusun atau diciptakan. Picasso lebih besar dan melebihi dari pekerjaan seni Picasso itu sendiri. Allah yang menyusun dan menciptakan alam semesta kita pastilah lebih besar dan juga melampaui alam semesta itu. Dengan menaruh hal itu dalam pikiran, pikirkan ayat berikut ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya, Allah yang menciptakan segala yang diciptakan, termasuk dalamnya 200 seksiliun bintang dan segala sesuatu yang lainnya. Apa yang Dia lakukan? Dia menyusut menjadi bayi manusia, menghidupkan kehidupan yang tidak berdosa, dan kemudian mati di salib, menanggung dalam dirinya sendiri hukuman dari dosa dan kejahatan kita, sehingga kita bisa memiliki janji kehidupan kekal. Di hadapan kita ada kebenaran besar, ada kasih karunia yang diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus di salib. Dan sebagai balasannya, apa yang Allah inginkan dari kita? Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini dan juga merupakan rangkuman sepanjang minggu ini. Ketika kita mempelajari pelajaran ini sepanjang minggu ini, kita akan menemukan bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan cinta dan kasih kepada manusia. Terlepas dari setiap perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, ketika kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan mencintai kita dan Ia terus memberikan kesempatan kepada kita untuk diampuni. Kita perlu mengingat bahwa kita ini adalah manusia moral yang memiliki pikiran, kemampuan untuk mengambil keputusan. Itulah sebabnya Allah memberikan hukum moral kepada kita untuk kita turuti oleh karena kasih kita kepada Tuhan, bukan karena mencari-cari keselamatan lagi. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Di sorga Allah memiliki aturan dan hukumnya. Dan refleksi hukum Allah di sorga ialah dengan Ia memberikan 10 hukum kepada manusia sebagai hukum moral untuk mengatur kehidupan kita supaya lebih baik lagi ketika kita hidup di dunia ini. Dan sama seperti dengan bangsa Israel di kitab Ulangan, di mana Allah membebaskan mereka dari Mesir. Itulah sebabnya Allah memberikan petunjuk arahan ataupun hukum kepada mereka dengan tujuan supaya cara hidup mereka tidak lagi sama seperti ketika mereka hidup di Mesir. Kasih karunia keselamatan diberikan ketika mereka dibebaskan dari Mesir, dan Allah memberikan hukum sebagai tanda bahwa keselamatan diberikan kepada mereka, dan refleksi dari keselamatan tersebut dengan cara menuruti perintah-perintah Tuhan. Kasih karunia Allah mengampuni kita karena kita telah melanggar akan hukumnya, dan kasih karunia Allah menyanggupkan kita untuk menuruti akan hukum Allah itu juga. Dan ini adalah satu penurutan yang muncul oleh karena adanya hubungan perjanjian antara manusia dengan Tuhan.
Dan perlu kita ingat bahwa hukum itu seringkali juga dibandingkan dengan sebuah pagar atau sebuah tembok pelindung. Dengan tetap tinggal di dalam tembok tersebut, pengikut-pengikut Tuhan akan dilindungi dari serangkaian kejahatan yang jika tidak terlindungi akan menyergap dan menghancurkan kita. Secara singkat, karena kasih untuk umatnya lah sehingga Tuhan memberikan hukumnya, dan penurutan pada hukumnya adalah supaya baik keadaan kita. Karena Allah menginginkan yang terbaik di dalam kehidupan umat-umatnya. Penurutan terhadap hukum Tuhan bukan untuk supaya kita dibenarkan. Kita dibenarkan bukan karena penurutan kepada perintah-perintahnya, tetapi kita dibenarkan oleh Kristus dan menyanggupkan kita untuk menuruti akan perintah-perintah Tuhan. Kita adalah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, dan di dalam keadaan ini tidak ada hal-hal yang dapat kita banggakan. Tetapi puji nama Tuhan, ketika Allah berinisiatif mengirim anaknya Yesus datang ke dunia mati bagi kita, sehingga kita boleh berbangga di dalam Tuhan atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Jadi keselamatan kita tidak didapatkan dari perbuatan-perbuatan baik kita atau penurutan terhadap hukum, tetapi keselamatan diberikan Yesus ketika ia mati di kayu salib. Dan kita tidak dapat membenarkan akan diri kita sendiri, tetapi gantinya Allah lah melalui anaknya Yesus yang membenarkan kita. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk bermegah di luar Kristus. Kita mengasihi Tuhan atas segala sesuatu yang Allah telah lakukan bagi kita, dengan cara kita hidup di dalam Tuhan dengan menuruti akan perintah-perintahnya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini yang mengajarkan kami hubungan antara hukum dan kasih karunia. Bantu kami Tuhan untuk kami terus beriman kepada Tuhan. Kami yakin kami telah mendapatkan keselamatan yang Tuhan berikan, dan buah dari keselamatan kami mau mengasihi Tuhan dengan cara menuruti akan perintah-perintah Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.